وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kalau sampean jualan di sini, jualan. Gak usah membuat cerita macam-macam. Kalau sampean memfitnah Ustaz Iwan dengan fitnah-fitnah seperti itu, saya tanya balik. Apa sampean punya bukti? Apa sampean bisa dihadirkan buktinya, saksinya siapa? Ya terdiam aja. Ya. Terus sampai sampean udah cerita kemana aja? Mboten saya baru satu orang. Allah, saya itu sudah tahu kamu mau fitnah Ustaz Iwan bagaimana, saya sudah tahu kebobrokan kita. Saya sudah hafal kebobrokan. Memang masjid itu dipakai untuk daurah-daurah kawan-kawan hijrah. Dan kebetulan di situ, di kampung situ ada yang hijrah sak masjidnya juga. Dekat dengan masjid jamiknya itu, masjid sebelahnya itu hijrah. Sehingga masyarakat itu sudah jauh, barang tentu tahu jelas bahwa yang keluar itu mesti difitnah secara personal. Sama nak pendekar toh? Dia bilang. Sama nak pendekar toh? Si Ustadz itu bilang. Itu celananya hijau itu. Meneng aja. Tidak. Ayo dia wong lanang. Piye? Aku ya bisa belajar silat. Saya juga lulusan pondok. Saya juga. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa hijrah, bisa terselamatkan dari pemahaman yang syubhat kepada pemahaman yang jelas. Dan semoga kita diberikan istiqomah untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita, serta kita istiqomah dalam hijrah semakin kuat, semakin lama, semakin mantap, dan semakin semangat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Setelah sama kita mendengarkan yang diupload oleh admin, yaitu di mana kemarin, yaitu suaranya Cak Emir, seorang penerobos internasional. Penerobos itu pendoktrin yang keliling dunia, internasional bagi mereka dunia, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Yang menurut Bung Lon itu adalah acara yang sedang ada di Semarang. Jadi acara tersebut sedang diadakan di Semarang biasa, yaitu acara malam tahun baru. Kita tidak memungkiri bahwasanya di dalam cukam di malam-malam tahun baru, niatnya, nawaitunya adalah menghindari hiruk pikuk maksiat yang ada di dalam, ada di luar. Jadi kita juga harus fair ya, niatnya memang seperti itu. Walaupun di dalam nanti acaranya juga ada acara-acara yang bertentangan dengan syariat, hura-hura dan sebagainya, dan itu kita sudah dulu pernah, artinya kita juga pernah melihat, bahkan pernah menjadi pembinanya, ya, dan pada akhirnya juga menyadari setelah kita sedikit demi sedikit ini berarti sama halnya merayakan tahun baru. Walaupun nawaitu niatnya adalah untuk mengalihkan anak-anak agar tidak maksiat, yang mana maksiat tersebut luar biasa. Karena ketika tahun baru
apalagi di Tawangmangu juga wilayah-wilayah pariwisata juga sangat berbahaya. Nah, nawaitunya seperti itu, hanya niatnya seperti itu. Namun kadang-kadang di dalam juga banyak juga acara-acara yang melampaui batas, yang melebihi, yang tidak bahkan yang menyalahi aturan-aturan syariat. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, Cak Emir mengisi sebuah ceramah, sebuah nasihat menurut para bunglon dilaksanakan di Semarang. Namun isian-isian tersebut sama. Isian-isian tersebut adalah berisikan apa? Berisikan doktrin-doktrin yang sama. Menceritakan tentang perjuangan-perjuangan bukan sirah nabawiyah, bukan cerita-cerita tentang masalah perjuangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in atau ulama-ulama zaman dulu, tapi banyak menceritakan tentang para pendiri-pendiri, cerita-cerita para pendiri-pendirinya. Agar apa? Cerita tersebut diceritakan kepada pemuda-pemuda agar tumbuh rasa semangatnya. Dulu kita juga ketika diceritakan seperti itu, wah sempat nangis-nangis. Apalagi cerita ketika Mbah Yai Nur Hasan saat itu sakit, yang tidak bisa bicara, kemudian sampai ke sana kemari, terus ceritanya disetrum, disiksa oleh orang-orang yang dianggap musuhnya. Sampai saya itu pernah pas ada ceramah seperti itu saya meneteskan air mata. Ya Allah, perjuangannya mbiyen koyo ngono. Namun setelah kita menyadari bukanlah perjuangan sebenarnya ya. Ya memang penolakan tersebut karena sebuah kesalahan akidah. Cara bahasane dia dirintangi bukan karena membela kebenaran, tetapi justru dia menyalah-nyalahkan orang yang sudah benar. Ya barang tentu otomatis dimusuhi, itu otomatis. Orang yang sudah sholat dikafirkan, orang yang sudah ngaji dijahiliyahkan, orang yang sudah mempunyai ilmu dianggap khianat, kalau enggak khianat jahiliyah, kan seperti itu. Sehingga perjuangan-perjuangan jamaah zaman dulu ya dimusuhi, dirintangi, yaitu bukan karena memegang kebenaran yang disabdakan oleh, yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad, itu bukan. Al-Waraqah bin Naufal kan tidak ada seseorang yang membawa apa yang seperti kamu bawa Muhammad illa udiyabi, kecuali akan disakiti, kecuali akan dimusuhi. Bukan seperti itu. Kalau kita berpikir dulu dimusuhi karena ya memang mengkafirkan selain golongannya, nggak mau sholat, nggak mau bermakmum kepada yang lain. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, di tahun 2023 ini juga tetap bahwa doktrin terus akan dijaga. Sampai kapan? Allahu a'lam. Sampai mereka sadar. Lalu kapan sadarnya? Allahu a'lam juga. Ketika Allah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Ketika Allah memberikan kesesatan, menyesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Namun bukan berhenti di situ. Kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus berusaha untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Kita mengerti bahwa doktrin itu selamanya akan ada. Selamanya akan ada. Selamanya tidak ada pencerahan, tidak ada kita tidak bahasa kita, selamanya mereka itu masih terkukung. Selamanya mereka masih terdoktrin di dalamnya, tidak mau menerima ilmu-ilmu dari luar, tidak mau menerima ilmu-ilmu atau penjelasan-penjelasan dari para mantan, dari para mantan paku bumi, mantan ulama-ulamanya. Ya selama itu pula dia masih terdapat syubhat atau keyakinan-keyakinan yang salah. Kenapa? Karena gini, kalau dijelaskan misalnya bukan mantan, walaupun ilmunya kadang lebih tinggi, jangankan dia masuk, dia nyentuh aja enggak. Artinya apa? Wong kafir. Tapi beda dengan penjelasan para mantan. Kenapa? Mantan itu pelaku dari setiap lini-lini kehidupannya bisa kita melihat. Makanya di ribat akli salim itu, ketika
kita membuat sebuah video ini, hampir setiap lini kita bisa. Hampir ya, karena kita bukan hanya sebagai penonton saat itu, bukan. Tapi kita juga sudah bergerak, kita sebagai da'inya, sebagai pendoktrinnya, sebagai pelaku apa? Perjuangan Quran hadis jamaah, bahasa mereka seperti itu. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, kita tidak boleh berhenti. Mungkin kenyataannya mereka juga terus-menerus mendoktrin, bahkan seperti yang sering saya katakan, tidak mengenal kepada usia. Apakah ini usianya muda, apakah ini usianya tua, pokoknya doktrin jalan tumbal masuk surga, selamat dari neraka adalah dengan cara menetapi jamaah ala yang sudah dibuatkan sendiri. Konsepnya yang mereka sendiri yang buat, yang menamakan dia sendiri yang membuat, yang mempromosikan di dalam juga dianya sendiri. Oh, di luar enggak ada yang kenal. Bahkan sampai ada orang luar mengatakan kalau memang dia jalan tunggal, kenapa enggak didakwahkan keluar saja? Ya karena memang dia enggak tahu diri. Mereka tahu diri bahwa sebenarnya mereka itu enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu, namun dia mengeremehkan orang-orang yang ilmunya tinggi dengan mengatakan ilmunya enggak sah dan lain sebagainya. Makanya di tahun 2023 ini terus. Makanya kita nggak boleh berhenti untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Kita prihatin dan kasihan. Wala yakhafuna laumata laim, jangan takut atas celaan orang yang mencela. Jangan takut atas ancaman orang yang mengancam. Sudah biasa. Sketsa alur atau bahasa perfilman apa namanya? Skenario. Mereka menjatuhkan para mantan dengan berbagai cara itu sudah ada. Saya cerita ya. Ini saya ceritakan nggak apa-apa. Di masjid sebelah sana itu saya ngisi setiap dulu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya ngisi setiap malam Ahad. Dan saya kenal baik dengan para ustadz-ustadznya, kenal baik, saya sering ke sana juga. Dan kita juga komunikasinya baik di jelasan. Yang masjid biasa dipakai untuk daurah. Nah, di situ ada penjual somai dari Cokam 354. Cokam 354, penjual somai saya kenal juga. Dia juga dulunya mubalik juga. Kalau nggak salah mubalik kelompok lah. Lalu dia bertanya, ada seorang ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu itu adalah istri dari ustadz atau ustadz yang di situ, yang aslinya situ, pribuminya lah bahasanya. Kemudian ditanya si ibu-ibu ini, yang isi sini apa Mas Ikhwan? Unjih, salah satunya Ustadz Ikhwan yang masih sini. Lalu itu diceritani, ibu-ibu diceritani tentang saya, difitnah lah. Begini begitu, insya Allah suatu saat nanti saya bongkar fitnah-fitnah itu suatu saat. Karena itu fitnah harus saya bongkar dulu. Saya harus punya pendukung dari sana juga. Saya ingin juga mengorek bahwa mereka mengatakan bahwa itu tidak benar. Saya ingin, cuman pakai bagaimana caranya biar nanti ada jokam yang mengklarifikasi. Sudah kami upayakan nanti insya Allah. Insya Allah bismillah, doakan saja. Kalau saya sendiri nanti dikatakan tidak pembelaan, tapi kalau nanti ada pihak jokam yang mengatakan bahwa ini fitnah, karena orangnya sudah mengatakan bahwa ini fitnah semua. Satu saat aja nanti kita tampilkan. Memang saya sengajakan. Diceritani tentang diceritakan tentang apa? Saya lah. Jelekan saya terus. Nah, terus si ibu-ibu ini cerita pada suaminya pulang. Akhirnya sontak itu suaminya. Karena itu teman sahabat akrab saya juga. Langsung dia seorang ustadz juga. Dia aslinya dari luar Jawa, tugas di sini dulu. Jadi di luar juga ada penugasan, nanti bukannya di Cokam ya. Tugas di sini dulu. Jadi mubalik dari ustadz lah. Dicari itu seorang, dia pemberani ya, dicari ini seorang, mubeng. Cari kampung-kampung, pokoknya sudah motor, tekan di, nggak ketemu akhirnya, nggak ketemu. Tapi sudah barang tentu suatu saat ada ke sini. Dia cerita sama saya, Ustadz, kemarin itu sampai dijelek-jelekin di fitnah, istri saya yang cerita. Tapi saat itu saya cari nggak ketemu. Insya Allah tetap saya cari. Insya Allah kapan mesti tak tandingkan dengan saya. Lah,
Nanti tak tanya dulu. Ini somenya harganya berapa? Semua harganya berapa? Satu gerobak ini. Nanti kalau sudah dia ngomong sekian ratus, nanti tak pancal lah. Tak pancalnya apa? Tak tendang biar ambruk. Baru tak bayar. Ya, beberapa hari kemudian si penjual some ini datang. Pas waktu itu sholat asyar ceritanya, sholat asar. Sholat asar jamaah. Katanya si Ustadz ini orang sholat asar malah mampir dia di emperan ini ini kan di emperan ini, di emperan masjid ini. Nah kebetulan ya sudah tidak disia-siakan waktu itu, langsung setelah sholat asar langsung si Ustadz ini mendekati. Dia bilang, tanya kurang lebihnya seperti ini. Sampai bilang apa tentang masalah Ustadz Ikhwan di sini? Udah ketakutan itu. Enggak, saya enggak bilang apa-apa. Saman bilang apa? Ada seorang ibu-ibu yang cerita, kemudian orang-orang yang ada di dalam, yang ngaji, yang sholat asar itu juga keluar semua. Karena dengan nada tinggi, si Ustadz ini bertanya, dengan nada tinggi juga, kalau saman jualan di sini jualan, gak usah membuat cerita macam-macam. Kalau saman memfitnah Ustadz Iwan dengan fitnah-fitnah seperti itu, saya tanya balik. Apa sampean punya bukti? Apa sampean bisa dihadirkan buktinya, saksinya siapa? Dia terdiam aja. Ya. Terus sampai sama udah cerita kemana saja. Mboten saya baru satu orang. Alah, saya itu sudah tahu. Kamu mau fitnah Ustadz Iwan bagaimana, saya sudah tahu kebobrokan cukap. Saya sudah hafal kebobrokan. Memang masjid itu dipakai untuk daurah-daurah kawan-kawan hijrah. Dan kebetulan di situ, di kampus itu ada yang hijrah sak masjidnya juga. Dekat dengan masjid jamiknya itu, masjid sebelahnya itu hijrah. Sehingga masyarakat itu sudah barang tentu tahu jelas bahwa yang keluar itu mesti difitnah secara personal. Sama nak pendekar toh? Dia bilang, sama nak pendekar toh? Si Ustadz itu bilang, itu celananya hijau itu. Meneng aja. Udah. Ayo dia wong lanang. Piye? Aku bisa belajar silat. Saya juga lulusan pondok. Saya juga pernah diajari silat. Ayo, wong lanang. Piye kudune? Kalau kamu mau jualan di sini itu bener, itu banyak saksinya kok. Kalau kamu mau jualan di sini, jualan di sini. Enggak usah macam-macam. Ya. Itu ustadznya juga agak pemberani terus. Saya tidak meragukan lagi itu, pemberani juga itu dia. Nah. Artinya seperti ini saudaraku. Dari cerita itu akhirnya orang Jokam itu akhirnya diem aja, malah minta maaf akhirnya. Nah minta maaf, ya istilahnya atas kesalahan dia dianggap sebagai pembuat fitnah di situ. Ustadz Iwan di sini itu sudah menjadi pengajar dan jamaah sudah nyaman, enjoy. Dan selama ini sudah tidak ada masalah apa-apa. Sama nggak usah buat fitnah, sama jualan-jualan aja di situ. Yang kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya perjuangan kita alhamdulillah biidznillah bi'aunillah ternyata direspon ada orang-orang yang kaum muslimin secara umum. Mereka membantu kita. Mereka ikut andil dalam bagaimana kita berjuang. Nah, makanya masyaallah muslimin hafizakumullah taala, jangan berhenti di tahun 2023 ini, jangan berhenti, tetap semangat. Karena awal tahun aja mereka sudah gempur membuat nasihat-nasihat doktrin. Maka kita juga harus semangat pula. Ya. Berbagai lini kita bongkar. Karena lini-lini tersebut juga ada banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi kita juga bukan dalam hal membuat fitnah, tidak boleh. Ya kita nggak boleh buat fitnah. Kita apa adanya, kita bongkar. Lalu sisi-sisi miliknya yang dianggap ini akan menyesatkan dan salah, kita kasih tahu kepada jamaah atau kepada kaum muslimin. Nggak boleh awal dia membuat ngarang cerita, nggak boleh. Saya pantangan bagi para mantan, nggak boleh bercerita dusta, nggak boleh ya mantan-mantannya. Kita jujur, kita sampaikan apa adanya. Memang sih ketika kita sudah menjadi pengurus itu, sisi miliknya banyak tahu. Baru pengurus daerah, pengurus pusat, wah luar biasa.
Kalau judul video itu insya Allah sampai mungkin ribuan. Selama dia masih eksis, maka kita masih bisa membuat judul-judul itu. Selama mereka bisa eksis, masih eksis. Oke, demikian masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك